Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, perkenalkanlah saya, nama Muhammad Sam'un, bidang keahlian kebijakan publik, konsentrasi kebijakan bidang pertanian secara umum, mencakup perikanan, kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Saya bekerja di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebagaimana umumnya, saya melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, mencakup pengajaran, penelitian, pengabdian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Politik Pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, terdiri dari 2 SKS, diajarkan pada semester 7 pada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebagai deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami berbagai macam aspek yang terkait dengan kebijakan pembangunan dan pembangunan pertanian di Indonesia dengan menggunakan semua sumber daya untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian yang sudah ditetapkan. Pengajaran mata kuliah ini juga dikaitkan dengan kegiatan agribisnis yang relevan. Mata kuliah ini berisi tentang teori, konsep, dan implementasinya, termasuk metode analisisnya. Proses pembelajaran dilakukan secara luring dan daring. Asesmen dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap kehadiran kuliah, keaktifan dalam kelas, yaitu diskusi, tugas mingguan, tugas individu dan kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Agar kegiatan pembelajaran mata kuliah Politik Pertanian bisa diterima dengan baik dan dipahami, serta mahasiswa dapat menjelaskan kembali dan bisa menerapkan dalam kehidupannya, maka kami menggunakan metode penyampaian perkuliahan DIA, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment. Delivery yang saya maksud bahwa kegiatan perkuliahan disampaikan dengan tujuan capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah disusun 2 kategori. CPMK 1, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan politik pertanian sebagai dasar pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan mandiri. CPMK 2 diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan politik pertanian yang berhubungan dengan konsep, teori, dan implementasinya secara efektif baik lisan maupun tulisan. Kemudian dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 19 sub CPMK. Dari 19 sub CPMK ini diberikan atau disampaikan pada 14 pertemuan perkuliahan di luar kegiatan UTS dan UAS. Sebagai literatur untuk mata kuliah pembangunan, mata kuliah politik pertanian, mahasiswa diharapkan mengkaji dari berbagai literatur seperti yang tertuang pada
slide berikut. Ada sumber utama, salah satu contohnya misalnya strategi induk pembangunan pertanian tahun 2015 hingga 2045. Kemudian peraturan-peraturan menteri yang lainnya beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Di samping itu, sebagai pendukung literatur dalam perkuliahan, mahasiswa diwajibkan membaca, kemudian merangkum dan memahami jurnal, artikel, majalah yang terkait dengan politik pertanian. Dalam penyampaian materi, saya melakukan kegiatan perkuliahan dengan metode interaksi dengan mahasiswa, yaitu berupa proses kegiatan belajar mengajar dengan berbasis OBE, Outcome Based Education, di mana dalam interaksi pengajaran mahasiswa dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran dengan metode Student Learning Center. Kemudian penyampaian materi kuliah disampaikan oleh dosen dan di dalamnya disampaikan beberapa pertanyaan, beberapa statement yang memantik peran aktif mahasiswa baik dalam bertanya ataupun dalam menjawab pertanyaan. Termasuk di dalamnya analisis-analisis terkait dengan studi kasus. Kemudian metode yang berikutnya dalam interaksi adalah diskusi kelompok. Diharapkan dalam kegiatan diskusi kelompok ini mahasiswa secara aktif satu kelompok dengan kelompok lainnya berdiskusi. Kelompok dengan dosen, kemudian antar mahasiswa melakukan diskusi dan menganalisis studi kasus yang menjadi topik pembicaraan, topik pembelajaran pada perkuliahan berjalan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode project based learning. Selanjutnya dalam interaksi juga, mahasiswa diberikan tugas mandiri dan kelompok. Aplikasi digunakan adalah LMS, Learning Management System, di mana mahasiswa bisa mendownload dan mengisi daftar hadir, kemudian mendownload mata kuliah. Mahasiswa juga bisa mengupload tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa diberi tugas untuk membaca, merangkum, dan membuat makalah PPT. Studi kasus dilakukan dengan metode PBL. Yang terakhir, dalam proses pengajaran, saya menggunakan metode assessment, yaitu penilaian. Penilaian yang dilakukan menyangkut tugas dan kegiatan mandiri dengan bobot 20%, UTS 25%, UAS 25%. Kemudian ada proses yang terdiri dari kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan, aktivitas berupa case, metode, dan PBL 20%. Itulah metode pengajaran yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah politik pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya, selamat menyaksikan penyampaian perkuliahan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada acara perkuliahan mata kuliah politik pertanian dengan 2 SKS. Baik, kita mulai pertemuan kali ini. Pada minggu yang lalu kita udah membahas apa sih politik pertanian itu. Ada
Ada yang bisa bantu saya menjelaskan? Silakan. Politik pertanian adalah apakah membahas tentang terkait dengan politik praktis partai atau yang lainnya? Silakan. Bisa menjawab, Pak? Iya, silakan, Pertanyaannya Putri. mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pertanian. Oke. Kebijakan-kebijakan yang ada di kebijakan itu seperti apa ya? Ada yang mau bantu yang lainnya? Apa itu kebijakannya? Pak, Ya, Nabil, silakan Bil. kebijakan itu jadi ada suatu aturan pertama yang tidak tertulis oleh masyarakat, kemudian oleh pemerintah dituliskan agar semua masyarakat mengikutinya, Pak. Ya. Ada yang pendapat lain atau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Nabil? Oke, sepakat ya. Jadi di dalam pembahasan materi politik pertanian, kita bukan membahas politik praktis, tapi lebih membahas tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berupa tindakan pemerintah, aturan-aturan yang terkait dengan pembangunan pertanian. Coba kita lihat. Ada lagi istilah berikutnya. Apa bedanya? Kan sering kita dengar istilah kebijakan, ada istilah lain kebijaksanaan. Dalam hal ini, mata kuliah ini kita tidak akan membahas kebijaksanaan. Oleh karena kita akan membahas kebijakan terkait dengan aturan-aturan tadi. Ada yang bisa membedakan? Apa kebijakan dengan kebijaksanaan? Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Beda. Oke. Ada yang bisa. Ayo. Kan materi udah di-download ya dari LMS ya. Nah, kalian tentunya udah bisa mempelajarinya. Bisa menjawab, Pak. Ya. Kalau kebijakan itu peraturan terstruktur yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan kebijaksanaan itu bersumber dari hati nurani manusianya, Pak. Oke. Cukup masih? Cukup, Pak. Ada yang memberi tanggapan yang lain? Atau lebih jelasnya dengan contoh? Oke, siapa? Krisna ya, silakan. Menurut saya kalau kebijakan tadi sudah betul ya, karena peraturan yang sudah dibuat dari pemerintah dan untuk dijalankan untuk masyarakat atau dalam pertanian, bisa petani dan sebagainya. Nah, kalau misalkan melanggar itu biasanya kebijakan itu ada sanksi gitu ya. Sedangkan kalau kebijaksanaan itu kan termasuk sifat seseorang. Jadi lebih bijak aja. Terkadang kalau misalkan ada yang kesalahan sering dimaafkan karena itu sifat dari seorang. Bedanya itu ada sanksi dan kebijaksanaan itu biasanya tidak, Pak. Bagus ya. Ada pendapat yang lain atau contoh yang lain boleh? Silakan. Silakan Haris. Yes, contohnya bisa Pak, seperti ada siswa yang melanggar kebijakan. Dia memasuki ruangan, di kebijakan itu sudah tertulis ada peraturan-peraturan, tapi siswa itu tidak menggunakan sepatu, Pak, karena kakinya sedang lecet, Pak. Nah, dan segala macam. Si guru itu mungkin saja bisa menghukumnya karena dia melanggar peraturan tersebut. Namun dengan adanya kebijaksanaan, maka peraturan itu diabaikan dan bisa ditoleransi gitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke ya, jadi yang namanya kebijakan itu sifatnya mengikat, ya, mengikat, dan ada reward and punishment-nya. Ada sanksi bagi siapa yang melanggar. Seperti contoh tadi Aris, bahwa ketentuan di sekolah siswa harus menggunakan sepatu masuk kelas. Namun pada kondisi tertentu, seorang guru dengan hati nuraninya, maka dia mempersilahkan karena memang anak tersebut tidak bisa pakai sepatu. Walaupun itu di luar aturan.
tapi dengan hati nurani seorang guru memperbolehkan masuk. Baik ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Bedanya kata kebijakan dengan kebijaksanaan. Baik, kita lanjut ya ke materi yang lebih kita tekankan dan kita lebih dekatkan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Salah satu sumber dari kebijakan peraturan yang ada di Indonesia apa? Undang-undang dasar terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan ekonomi ya, baik masyarakat secara luas ataupun petani. Salah satunya pasal 33. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di situ ada makna untuk pertanian. Baik, kita lanjutkan ya. Dalam hal kebijakan pembangunan pertanian, tujuan adanya kebijakan pembangunan pertanian. Satu, untuk memajukan pertanian. Oke. Apalagi yang menjadi goal dari kegiatan pertanian sebagai tujuan. Swasembada. Habis swasembada kesejahteraan terus apa? Peningkatan produktivitas kan? Yang terkait dengan, ada yang ingat ketahanan pangan? Nah, ya. Jadi tujuan dari semua tadi yang kalian sampaikan, goalnya, kalau yang tertera di dalam SIPP apa SIPP? Strategi Induk Pembangunan Pertanian. Itu dikeluarkan oleh siapa? Kementerian Pertanian. Itu sebagai salah satu bentuk kebijakan yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Strategi Induk Pembangunan Pertanian dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2015 sampai 2045. Goal akhirnya adalah kesejahteraan semuanya, kemudian terwujudnya ketahanan pangan. Nah, berikutnya ini yang perlu kita sampaikan pada kegiatan pembelajaran mata kuliah politik pertanian. Bahwa yang namanya politik pertanian itu berupa tadi apa? Kebijakan ya. Kebijakan publik. Karena yang namanya kebijakan pasti ada untuk siapa kebijakan itu dibuat. Siapa yang akan melaksanakan. Jadi sebuah kebijakan pasti ada yang membuat, ada isi kebijakannya. Isinya apa? Peraturan, aturan main tentang apa yang diatur itu. Kemudian ada target grup, sasaran yang akan melaksanakannya. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ayo. Kalau enggak, kita akan lanjutkan tentang kebijakannya. Satu lagi tentang kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Ini rohnya ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang apa sih yang namanya pertanian berkelanjutan? Apa prinsip dasarnya? Apa yang dimuat di dalam undang-undang ini terkait dengan pertanian berkelanjutan? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Iya, silakan. Putri. Pertanian berkelanjutan itu mengandung 4 aspek, Pak. Aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga pertanian dapat
bisa bertanya. Oke. Jadi yang harus diperhatikan di dalam mengusahakan ya pertanian berkelanjutan, satu aspek ekonomi, dua sosial, tiga sebelum budaya lingkungan yang penting, empat budaya ya. Di dalam undang-undang ada empat. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana aspek ekonomi berperan pada kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan menurut undang-undang ini? Aspek ekonomi. Kalau ekonomi berkaitan dengan apa? Ekonomi uang. Jadi kegiatan pertanian berkelanjutan sedapat mungkin untuk bisa menghasilkan uang, meningkatkan pendapatan. Ya, pendapatan siapa? Petani pelaku usahanya. Ya. Kedua, selain aspek ekonomi tadi, sosial. Apa? Terkait apa? Aspek sosial. Pemberdayaan, betul Mitchell. Dalam arti apa? Ada yang bisa memperjelas? Dalam arti apa? Bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Ya kan? Bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bekerja di bidang pertanian. Nah, beberapa konsep yang ada di dalam pembangunan pertanian berkelanjutan ini pasti harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Ya. Oke, sebelum karena waktunya sudah hampir habis perkuliahan kita ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dengan pemberian tugas? Kalau dikasih tugas, senyum-senyum. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, baik kita ke bagian akhir dari perkuliahan ini, ya karena hanya tersisa waktu sedikit. Kalian mahasiswa nanti pelajari ada di sini, ya. Matrik keterkaitan pembangunan pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian. Kita kenal di kegiatan pertanian ada Sabta Usaha Tani. Sabta itu berapa? 7. Ya, masing-masing dari komponen. Satu, pengolahan lahan dan seterusnya ya, dan pengairan, pemilihan bibit unggul dan sebagainya. Kalian coba petakan, cari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan item-item ini. Semua item ini ketujuh dari Sabta Usaha Tani ada kebijakannya. Siapa yang mengeluarkan kebijakan, aktornya ya, kemudian isinya seperti apa. Kemudian kalian juga uraikan nanti target grupnya seperti apa, goalnya apa dari pengolahan lahan misalnya ya. Nah, kemudian kalian coba uraikan ada di bagian mana di kebijakan pemerintah itu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini tugas individu, ya, tugas individu, gampang, ya, gampang. Insya Allah kalau kalian mau menggali literatur, gampang. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini sifatnya lebih menantang, lebih meningkat. Ya, kalau tadi cukup menggali kebijakan-kebijakan pemerintah, kalau ini menganalisis. Ya, tadi ada kita sampaikan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 259/RC.RC/RC/M/05/2020 tentang rencana strategis. Nah, tugasnya
Tugas individu baca. Setiap individu harus baca. Nah, tugas individu rangkum. Ngasih tugas individu. Kemudian masih individu, beri komentar penting. Ya. Satu lagi tambah tugas kelompok. Kelompoknya udah dibentuk kan? Ya, oke. Pada Renstra ini cari bagian yang menurut kalian implementasinya di lapangan ini mengandung resiko dan terlihat cukup sulit untuk dilaksanakan. Salah satu contoh yang hingga kini sulit dan belum terwujud secara menyeluruh adalah ketahanan pangan. Ya, terwujudnya ketahanan pangan di suatu daerah. Kalian analisis. Di situ di Renstra pasti ada targetnya. Seperti apa targetnya? Kemudian kendala hambatannya seperti apa? Kalian coba analisis, gunakan pendekatan kebijakan peraturan perundangan. Kebijakan peraturan perundangan seperti tugas individu tadi, ada isi kebijakannya. Seperti apa? Nah, ini analisis juga dengan menggunakan teori manajemen strategis. Ingat, teori manajemen strategis berlaku waktunya. Analisis manajemen strategis waktunya membutuhkan durasi yang cukup panjang, ya. Kajiannya secara komprehensif, menyeluruh, ya. Nah, ini memang membutuhkan analisis yang cukup dalam. Oleh karena tugas kelompok, ya. Dan buat roadmap. Ya. Ini untuk 2 minggu kemudian, ya. Kalau tadi tugas individu untuk minggu depan kita diskusi, ini untuk 2 minggu kemudian. Baik ya, dari tugas tadi bisa dipahami ya, bisa dikerjakan ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu diskusi, dan minggu depannya lagi tetap kita ketemu diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian kalian dan kesiapan nyelesain tugas. Ya, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baik, setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran mata kuliah Politik Pertanian, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan pada akhir session ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.